dari sisi Ya, Todak. karena memang Dragon juga cukup nyaman dengan hero-hero yang punya ability sustain yang besar untuk bisa buying time. Jadi ini adalah draft yang menurut aku cukup siap diberikan oleh kedua tim untuk bisa menghadapi hari pertama kita di group stage M4. Iya, tentunya dari Malvinas mereka tahu seberapa kuatnya Todak dengan segudang pengalaman yang mereka punya, dengan segudang jam terbang. Tapi Malvinas tentunya dengan kemenangan 1 poin yang sudah didapatkan, mereka tinggal memenangkan lagi match-match terakhir. Tinggal 2 kali match lagi yang harus dilakukan oleh Malvinas. Kalau mereka bisa menang melawan Todak, berarti mereka sudah mensecure posisi di upper bracket nantinya. Betul banget. Dan yang pasti ini dia match kita yang keempat akan segera dimulai. Jadi buat para pendukung Todak ataupun Malvinas Gaming, boleh langsung diramaikan di kolom komentar pastinya. Yep, atau yang pastinya kalau misalnya kalian mendukung tim Peru, langsung saja pakai hashtag Malvinas win kali ya. Iya. Nah, kita akan melihatlah seperti apa untuk match keempat antara tim Todak melawan Malvinas Gaming. Ternyata di sisi Ciku tidak akan menempati posisi mid lane, tapi kembali ke role Ini ya. sebelumnya ya. Ya inilah se-fleksibel itu. Jadi mungkin nggak bisa kepredik ini bakal di mid atau bakal di gold. Dan menurutku itu poin plus banget ya buat Todak sendiri karena mereka memang bisa memainkan ya fleksibel balik lagi. Sesuatu yang fleksibel yang bakal sulit untuk bisa dicegah oleh tim lawan sendiri. Dan wow, ini di XP ternyata ya buat Cikunya. Oke. Oh wow. Ciku di XP. Ciku di XP, di Iya. goldnya diisi sama lapu-lapu. Oke. Karena mungkin emang mau nahan Dragonnya biar nggak terlalu bisa menangin lane nggak sih? Karena- Tapi menurutku sendiri ya di sini kalau ada pertukaran seperti ini seharusnya mereka bisa menang kan. Tapi di sini XP-nya belum tentu menang. Ya. Terus yang kedua, kalau dari goldnya kita sudah tahu bagaimana potensi dari Kari sendiri. Yap. Selama belum level 4 dari lapu-lapunya, belum punya Breakfast Fighter, Kari akan bisa memberikan pressure yang lebih ke arah lapu-lapu. Itu cukup menarik sih dengan pertukaran lane yang dilakukan oleh Ciku ya, menuju ke arah XP, atau mungkin dia pengen manfaatin ya udah kita ambil gold lane di area bawah. Mungkin masih bisa untuk lebih memenangkan dari segi minion laning ya. Jadi lebih clear, lebih cepat dibandingkan seorang Dragon. Dan dia bisa dapetin turret gold di bawah menit kelima. Iya, karena Dragon juga tipikal dengan adanya hero yang bisa melakukan cutting minion. Jadi benar-benar ditahan banget, apalagi Popol Kupa ya, dia summoner, dia punya kupanya. At least clearing bisa lebih cepat sih. Mungkin akan lakukan pertukaran lane nanti setelah gold lane gold di bawah ini bisa dirontokin sama Ciku. Tapi dengan pergerakan di mana Yamski sudah mulai mengarah ke area bawah, Stepi juga udah mulai join, Rival kali ini bakal coba untuk mendapatkan 1 gold turret, tapi dan first blood jatuh ke tangan seorang Rival dengan 1 buat quad shadow yang sangat amat baik dari seorang Rival. Karena tadi shadow kill udah dipakai di area mid. Jadi dia tinggal quad shadow aja untuk langsung nge-cut ke arah seorang Dragon. Dan first blood didapatkan by Infinix oleh seorang Rival. Yap, ini menjadi keuntungan besar juga dan sekarang hilangnya 1 player tersebut menjadi kesempatan untuk teman-teman Todak bisa mengeksekusi objektif Turtle yang pertama dengan cukup mudah tanpa ada kontes dan Turtle berhasil diamankan by UBS Gold. Wow, sementara dengan pressure yang terus diberikan oleh Todak ke area bawah ya. Ini tinggal sedikit lagi sebenarnya dari turretnya. Tinggal gimana permainan dari Todak ini jangan sampai di-cutting balik sama Malvinas. Karena Dragon terpaksa dia harus lagi-lagi mundur 3 pemain di area bawah. Dan langsung recall dari seorang Cikunya. Dan bakal ada soft lane pastinya ya, karena dari Chico sendiri, karena dia stay di gold, di XP lane, berarti bahwa dari levelnya dia udah besar, dia sudah cukup unggul dan akan melakukan swap terhadap lapu-lapu. Di mana lapu-lapunya dari Momo langsung crossing juga bakal ke XP lane. Uranus level bertahan di angka 4 dan bakal dari turretnya juga sudah hilang. Tapi kali ini ditarik dengan Ivan Judgment dan langsung di follow dengan cukup cepat kali ini. Masih ada juga Shadow Kill connect langsung, tapi Dragon yang akan tumbang di area midnya. Harley masih bisa mundur dengan Wings by Wings. Oh, Yes, itu dia satu buah flicker Divine Judgment. Meanwhile the top lane ada sebuah inisiasi lagi. Joel Crow berhasil untuk mundur, tapi Wave Dragon Ciku yang berhasil dipunish. berhasil untuk mempanis dan kali ini Joel yang berhasil untuk menahan tadi di area atasnya. Dengan sebenarnya kita udah bisa ngelihat ya strategi dari Todak di 3 menit awalnya. Ini bisa kelihatan mereka numbangin turret di area bawah dulu, habis itu mereka pindah ke area atas. Tapi seperti yang udah bahas dari awal, kalau misalnya Popol Kupa ketemu sama Kari mungkin akan sedikit, mungkin bisa dibilang kayak kerat lah, sama-sama kerat. Apalagi di sini dari Karinya ya, kalau kita tahu memang dia cukup unggul di early karena tadi berhadapan dengan lapu-lapu, jadi masih bisa dapetin gold ekstra. Tapi masih mau lebih dan bahkan lihat shadow kill-nya kasih connect ke arah seorang Harley. Harus mundur langsung Harley-nya, tumbang satu korban yaitu Stepi. Ini yang membuat Hayabusa memang harus benar-benar di respect band sih kayaknya.
Oke, Jolcrew di arah top lane terkena Divine Judgment lagi dan Wave Dragon langsung all in. Jolcrew berhasil dihilangkan dengan ada 3 player dari Todak. Dan ini dia kesempatan lagi plating full untuk Chico guys di 2 lane yang berbeda. Iya, terlihat Wah. dari Todak mereka mau main objektif banget sih. Ciku nggak peduli dengan teamfight yang bahkan mungkin bisa dibilang bisa diamankan sama Ciku tadi dengan adanya Bite Them Kupa, dengan adanya We Are Angry, tapi dia lebih memprioritaskan gimana dapetin turret objektif secepat mungkin. Ya, dan ini berarti bahwa dari turtle-nya sendiri yang baru saja terslain by Infinix, di mana by UBS Gold. Yang dimana memang penggunaan dari Hayabusa sendiri ya, dia cepat banget untuk bisa masuk all in juga. Sehingga memudahkan mungkin split push yang dilakukan oleh Todak. Iya, tapi kali ini split pushnya sepertinya memang tinggal tugasnya dari Momo aja untuk nahan ya. Nahan dan kasih informasi kalau bisa ngasih space ke arah Cikunya biar dia dapetin farmingan yang lebih banyak. Dan kali ini dengan 2 turret diamankan sama Todak. Perbandingan gold yang cukup besar sih kali ini. Di menit ke-5 sudah berbanding 4.000. Dan aku yakin banget ini kayak Ciku menjadi salah satu pemain yang cukup, ya bisa dibilang cukup kaya lah. Dia harusnya udah dapetin beberapa item yang bisa dipakai untuk teamfight. Dan kali ini ditarik dengan Divine Judgment ke arah seorang Stevie tapi bukan target yang diinginkan. Namun ternyata rival maju ke area belakang. Kuacido dan juga Shadow Kill yang baik dari seorang rival kali ini. Menumbangkan 2 pemain. Sementara masih mau lebih dari Todak Consume mulai dibuka. Stevie akan menjadi korban yang ketiga, Aul. Wow, ini menjadi sebuah keuntungan besar lagi di mana Todak bakal langsung saja mengambil satu inner turret dari bottom lane. Wave Dragon connect menuju ke arah seorang Prince Fran dan berhasil untuk dihilangkan. Dan objektif selanjutnya bukan cuma dari sekedar turret dan turtle, sekarang invasi ke arah jungle pun sudah dilakukan oleh teman-teman dari Todak. Wow, lihat ya, ini dari Moonnya aja cuma perlu nge-copy cowoknya, ya kan? Iya, dan ini berarti benar-benar totalitas untuk Todak sendiri ya, di mana mereka bisa untuk mendapatkan jungle demi jungle. Secara atribut juga karena pressure yang diberikan, kita bisa melihat bagaimana gap level yang terjadi antara kedua jungler ini. Wow. 1.700 loh ya, berarti ini semenit ada gap 1.000 lah ya. Tadi baru berbeda hampir 5.000 ya, sekarang udah mau menyentuh angka 7.000. Dan bahkan dengan ngelihat dari Malphite yang sebenarnya bisa ngebuka dengan satu buah Wave Dragon, ini jadi kunci penting. Apakah Stevie bisa dapetin target yang diinginkan sama Malphite? Yap. Kalau dia sampai nendang ke arah Momo, wah itu kayaknya agak sedikit Jadi- sia-sia ya kalau Jadi ya. asis ya jatuhnya. Oh, ini juga ada metode double pick off ya, ada Wave Dragon juga yang bisa di-copy oleh IMU-nya Moon dari Betul. tadi di top lane yang kita lihat juga. Dan lagi-lagi ini perfect turtle untuk Todak, objektif selalu dapat. Dan lah itu Wah. dia Divine Judgment yang connect dan bahkan kali ini Stevie-nya tumbang, masih mau lebih yang meskipun hilang menjadi pertukaran 1 untuk 1. Namun dengan turtle yang berhasil didapatkan oleh Todak, tentunya ini bukan kerugian yang terlalu besar untuk Todak. Mereka cuma kehilangan satu member yaitu Yamski, tapi sebelum dia tumbang dia udah dapetin satu Divine Judgment ke arah seorang Stevie yang dimana mereka tahu ini eksekusinya cuma bisa dibuka sama seorang Stevie. Atau mungkin kalau kita mau ngomongin masalah dari Fredrin juga masih bisa buka sih. Yes, dari itemnya sendiri juga tough boots ya, ada cukup banyak diambil atau dipakai oleh tim Todak. DOD adalah next item setelah Hunter Strike ternyata. Hayabusa akan memiliki damage yang sangat-sangat besar sekali. Popol kupanya yang menarik adalah BOD juga untuk item dia yang disusul akan mengarah ke Demon Hunter Sword sebentar lagi. Jadi secara burst damage ini sudah sangat-sangat cukup sekali. Dragon meskipun tebal sebagai Uranus, ini bakal cukup keteteran untuk berhadapan dengan damage burst yang dimiliki oleh tim Todak. Iya, ke meltdown juga ya. Dan mungkin sekarang di arah top lane, Malvinas yang bakal coba untuk mengambil objektif. Karena kita bisa bilang dari turret milik Todak belum tersentuh sama sekali. Walaupun kali ini ada turret pertama yang berhasil dikantongi. Dan ini menjadi keuntungan di mana Dominance Ice berhasil untuk diamankan. Iya, sementara masih mau lebih kali ini dari Yamski. Ngebuka satu buah. Divine Judgment sama Mameng, namun ternyata Prince Fan bukanlah target di 7. Moon berhasil untuk melakukan satu buah eksekusi dan tumbang kali ini. Pemain-pemain dari Malvinas dan bahkan 3 pemain hilang begitu saja. Ketika rival langsung memberikan backup yang sangat amat cepat. Dengan Kuacido dan juga Shadow Kill-nya. Menyisakan Dragon sendirian yang lagi sibuk banget nih. Untuk nge-clear di area mid-nya. Waduh, ini benar-benar udah menjadi keuntungan besar banget ya untuk Todak dan Malvinas yang ternyata tidak bisa bermain secara leluasa. Objektif lagi-lagi bisa didapatkan walaupun mencoba untuk diusir dari Curse of Crow Energy Impact. Tapi base turret di arah top lane tidak bisa lagi untuk dipertahankan di tangan Malvinas Gaming. Benar, meskipun memang mereka harus bisa menjaga karya dan karyanya pasti bakal ada punya cukup banyak pengawalan.
Namun kita tahu bagaimana pick off yang bisa dicuri juga tadi. Adanya Valentina, belum lagi dari Hayabusa yang memang bisa langsung melompat ke belakang. Ini dia. Iya. PR utama dari Malvinas adalah bagaimana mereka bisa menghentikan rival yang rivalnya selalu masuk sebagai orang yang terakhir juga. Iya, dia sebagai finisher aja sih dari rival sendiri. Dia tinggal nunggu inisiasi yang dibuka sama Todak, entah itu dari Yamski, entah itu dari Moon yang tadi udah nge-copy The Way of Dragon-nya seorang Steffi. Dan meskipun tadi sempat narik ke arah Prince Franz masih bisa survive. Yap. Tapi team fight dari Malvinas ini kepisah tadi. Iya, Moon juga bisa copy ini ya, ada link grb.to/m4 nih biar bisa nobar sambil dapetin diskon sampai dengan 90%. Bener banget, dapetin diskon ya kan. Ngemil gitu kan, isi Asik. perut sambil Tahun nobar. baru. Tahun baru, resolusi baru. Iya benar. Oke, tapi kali ini dengan ada split push yang hanya bisa dilakukan sama Malvinas, tentunya mereka nggak punya cara gimana cara mereka nangkep rival. Meskipun mereka udah punya Fredrin, tapi Fredrin lagi ketangkap dengan satu body fan judgment dari seorang Yamski. Namun Prince Franz di sini masih terlalu tebal. Yap. Wow, tapi Dragon itu dia damage dari Chiku guys. Begitu sakit, mega kill pula dikantongin. Ini membuat pergerakan Steffi maupun Dragon ini juga udah ke meltdown banget dengan perbedaan atribut yang cukup jauh. Sekarang 11.200, perbedaan network di menit ke-10. Ya, apalagi rival dengan level 14 sebentar lagi akan masuk dalam level yang maksimal, ya, level 15. Wow. Perbedaan jungler yang sudah mulai terlihat sekarang. Iya, dan yang pastinya jangan lupa untuk dapetin official merchandise kita by Gang. Dan kali ini dengan satu buah The Way of Dragon lagi dan lagi Steffi akan terpick off. Kali ini udah nggak bisa sih. Oh my God, Dia bisa Joel. ngebuka. Tapi kali ini Joel bakal coba dikejar di area bawah. Bakal lari kemana? Wah. Ternyata di flicker dan makan Momo. Mencoba untuk ngebuka dengan Braveheart Fighter. Kali ini Joel bakal Mau coba kemana? untuk berpasrah sepertinya. Gak punya waktu yang banyak. Tapi tertarik dengan Judgment yang connect. Dan langsung di follow dengan cukup cepat oleh seorang Chiku guys. Nggak Wow. diberikan kesempatan untuk hidup Aul. Gak sama sekali ya, gak dikasih nafas juga ya untuk rekan-rekan dari Malvinas Gaming setidaknya mendapatkan angin seger dulu nih untuk melakukan comeback. Dan sekarang dominasi yang diperlihatkan oleh teman-teman dari Todak. Menginvasi pula ke arah purple buff yang dimiliki. Ada Magic Sentry yang sudah diaktifkan tapi nampaknya itu nggak menjadi inisiasi berlebih lagi untuk Todak juga. Dan meanwhile di top lane 1v1 situation antara kedua XP laner. Dan sekarang bahkan Harley-nya yang terinisiasi. Dia hanya shadow kill dan untungnya masih ada wings by wings. Tapi ternyata Chiku tiba-tiba datang keluar dari base dari Malvinas. Masih mau lebih, tapi kali ini langsung coba untuk dapatkan satu inisiasi. Tapi ternyata Chiku tidak tumbang, dibalikin keadaannya dan bahkan triple kill. Diamankan oleh seorang Chiku. Dan kali ini Dragon bakal coba untuk menahan sendirian. Namun ternyata damage dari tim Todak tidak bisa tertahan karena Maniac didapatkan oleh seorang Chiku. Dan diamankan poin kemenangannya oleh tim Malaysia. Solid ya. Luar biasa bahkan Luar dari perform biasa. tadi. Mereka lewat mid ke base-nya. Tiba-tiba dia Muncul keluar dari belakang. dia keluar dari base di atas loh. Ini teman atau musuh gitu ya.